pembahasan materi sesi ke-9, evaluasi ya. Udah kelihatan ya teman-teman? Oke, Sudah, Bu. ya, kelihatan ya. Baik ya, kita masuk ke devaluasi dan revaluasi kurs ya. Oke, kita masuk ke sesi 9. Tunggu, tunggu. Wait, wait, ini kayak ada yang salah nih. Wait, oke, sesi 9. Tunggu, sesi 9 ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini materinya ini. Oke, bentar ya. Baik ya, kita masuk ke materi devaluasi dan revaluasi kurs. Nah, di sini arus barang dan modal internasional ya dalam perekonomian internasional itu mencakup berbagai interaksi antara negara-negara dalam membeli dan menjual barang atau jasa ya serta aset atau modal di pasar global. Dan interaksi ini melibatkan beberapa variabel penting teman-teman seperti ekspor ya dan impor gitu ya. Kemudian juga ada kurs, ada juga neraca perdagangan seperti itu. Nah, sekarang kita coba masuk yang pertama yaitu ekspor dan impor gitu ya. Nah, ekspor sudah tahu ya pengertian ekspor. Ekspor adalah eh, berarti barang dan jasanya itu diproduksi di dalam negeri tapi dijual di luar negeri. Nah, ekspor ini memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara. Kenapa? Karena dapat meningkatkan pendapatan nasional ya, kemudian juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya, dan juga meningkatkan cadangan devisa negara. Nah, negara dengan surplus ekspor, berarti ekspornya yang banyak gitu ya, itu bisa memanfaatkan pendapatan tersebut untuk membiayai kegiatan ekonomi domestik ya, atau investasi dalam pengembangan infrastruktur dan sektor produksi lainnya. Seperti itu. Tunggu sebentar nih, di mana ya kacamata saya? Sebentar ya. Turun lagi, saya ini di lantai 2 nih, turun ke bawah. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Jadi contohnya misalnya kalau apa sih yang biasanya menjadi ekspor itu biasanya komoditas alam seperti minyak ya, gas, batu bara gitu ya. Ataupun juga industri manufaktur seperti eh, benda-benda elektronik gitu ya, kendaraan bermotor gitu. Import adalah prinsipnya adalah barang itu diproduksi di luar negeri, tetapi dijualnya di dalam negeri. Seperti itu. Nah, eh, negara yang mengimpor barang itu biasanya dikarenakan ada kebutuhan tuh atas barang atau jasa
yang tidak bisa diproduksi secara efisien di dalam negeri. Gitu. Nah, import juga berfungsi untuk memenuhi permintaan pasar domestik terhadap barang-barang yang tidak tersedia secara lokal dan harganya itu lebih murah dari produk dalam negeri. Seperti itu. Nah, makanya ah, banyak banget ya barang-barang import yang masuk ke Indonesia seperti itu. Dan sedihnya tuh sampai batik aja tuh ya diimpor dari Cina gitu ya. Padahal kita sendirilah apa namanya si empunya batik itu gitu kan. Kita banyak banget pengrajin batik, tapi baju-baju batik yang dijual di pasar di toko online itu sebenarnya nggak semuanya hasil dari produksi Indonesia gitu, tuh import seperti itu teman-teman. Padahal sebenarnya konsep import itu adalah untuk ya memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Wait sebentar. Nah, ada lagi yang namanya ekspor neto. Nah, ekspor neto itu apa? Ekspor neto ya atau yang disebut dengan neraca perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan nilai impor ya di suatu negara. Jika ekspor dari suatu negara itu lebih besar daripada impornya, maka disebut surplus yang tadi ya. Tapi sebaliknya jika impornya lebih besar daripada ekspor, maka dikatakan itu defisit. Oke, kemudian yang kedua ya, itu juga yang kedua dikenal dengan namanya interaksi perekonomian terbuka. Nah, dalam perekonomian terbuka ya, negara-negara itu tidak hanya saling bertransaksi barang dan jasa, tapi juga dia terhubung tuh ya di pasar modal dan juga aset-aset internasional. Seperti itu. Nah, eh, kemudian di sini di pasar produk internasional ya negara-negara itu membeli dan menjual jasa dan di sini interaksi ini mencakup ya penjualan barang ekspor yang dihasilkan oleh negara untuk dikonsumsi di negara lain ya kemudian juga pembelian dari barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain untuk konsumsi domestik kemudian ada lagi ya di sini eh, ada yang disebut dengan investasi asing langsung atau FDI gitu ya, Foreign Direct Investment gitu. Apa FDI itu? Yaitu investasi dalam bentuk pembelian saham ya, pembukaan cabang perusahaan atau pembangunan fasilitas produksi di dalam negeri. Kemudian juga ada yang disebut dengan investasi portfolio. Apa itu investasi portfolio? Investasi dalam bentuk saham, obligasi, dan instrumen lainnya di dalam pasar internasional. Nah, arus modal internasional ini penting untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan ekonomi ya, serta menciptakan peluang investasi bagi negara-negara yang memiliki surplus modal. Tentu saja ya, itu pasti negara-negara yang memiliki surplus itu akan lebih banyak dia menciptakan peluang investasi daripada yang defisit. Terus kemudian yang ketiga adalah kurs ya atau nilai tukar. Kurs adalah nilai relatif antara dua mata uang yang menentukan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nah, nilai tukar itu sangat penting dalam perdagangan internasional. Kenapa? Karena ini mempengaruhi biaya dari ekspor dan impor. Nah, kenaikan nilai tukar mata uang domestik ini akan membuat barang ekspor itu akan lebih mahal ya di negara lain, begitu. Sehingga mengurangi daya saing ekspornya. Sebaliknya, barang impornya menjadi lebih murah ya bagi konsumen domestik. Nah, sebaliknya lagi nih,
penurunan nilai tukar mata uang domestik justru ya domestik berarti rupiah misalnya ya, rupiah berarti turun ya. Ini membuat ekspornya justru malah lebih murah dan kompetitif di pasar internasional. Sementara importnya menjadi mahal. Makanya kalau ada turun banget ya rupiah itu turun, jadi dolar itu naik, rupiah itu turun, nanti jatuhnya harga-harga ekspor atau barang-barang kita yang diekspor ke luar negeri itu jadinya sangat murah ya. Dan sedangkan barang-barang impor yang masuk ke Indonesia akan sangat tinggi. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke surplus, defisit, dan keseimbangan perdagangan. Nah, surplus perdagangan ini terjadi ya ketika ketika nilai ekspor suatu barang itu lebih besar daripada nilai importnya, ya. Terus kemudian eh contohnya kayak apa? Contohnya adalah misalnya nih eh, pada negara yang memiliki surplus perdagangan ya. Jadi dia surplus gitu, surplus perdagangan itu seringkali dia memiliki sektor ekspor yang juga kuat gitu. Seperti negara-negara yang surplus perdagangan itu negara-negara penghasil minyak tuh biasanya udah pasti dia pasti dipastikan adalah negara-negara yang surplus perdagangan. Berarti dia juga sektor ekspornya berarti sektor ekspornya juga kuat begitu ya teman-teman. Atau negara-negara dengan produk teknologi yang tinggi ya. Jadi banyak dia membuat produk-produk teknologi yang tinggi. Kemudian ada juga yang defisit ya, yang defisit. Defisit ini terjadi ketika nilai importnya lebih besar daripada nilai ekspor di suatu negara. Nah, dalam hal ini ya, negara tersebut akan menghabiskan lebih banyak uang ya untuk memberi barang dan jasa dari luar negeri daripada ya yang diperolehnya dari penjualan barang dan jasa di ke luar negeri. Begitu. Dan defisit perdagangan yang berkelanjutan ini bisa menjadi tanda ketergantungan pada impor dan mungkin memerlukan kebijakan untuk kita harus membuat ini tidak menjadi ketergantungan gitu. Jadi kalau bisa boleh tetap gitu, tapi ada juga kita ngimpor tapi nggak boleh ketergantungan sama barang-barang impor. Nah, contohnya negara-negara yang seringkali mengalami defisit perdagangan itu berarti kan dia yang biasanya dia yang mengimpor, jadi dia menerima ya, menerima barang-barang yang konsumtif gitu, barang-barang yang khas apa diekspor, diimpor atau eh, yang masuk ke dalam negerinya dia itu ya barang-barang teknologi gitu kan. Seperti mungkin juga minyak juga seperti itu ya. Jadi dia ketergantungan dengan barang-barang tersebut. Kemudian perdagangan seimbang. Perdagangan seimbang itu adalah situasi di mana nilai ekspor ya suatu negara sama dengan nilai importnya. Nah, dalam kondisi ini berarti kan seimbang ya. Jadi nggak surplus dan juga nggak defisit gitu ya. Jadi perdagangan internasional ini sebenarnya negara yang memiliki kondisi seimbang ini itu artinya ya perdagangan internasional ini nggak memberikan dampak yang begitu besar sama cadangan devisanya berarti gitu ya, atau dengan nilai tukar mata uangnya. Ada nggak negara-negara begitu? Ada ya. Contohnya misalnya eh, ada negara-negara yang sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya terhadap faktor-faktor ini gitu. Itu biasanya negara-negara kaya ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Jadi nggak apa-apa nggak ada barang yang masuk ke dia tuh nggak apa-apa dia tetap tetap bisa berjalan itu bisa apa namanya bisa tetap jalan gitu ya itunya devisanya gitu ya dan juga cadangan devisanya juga nggak ada masalah nilai tukarnya juga nggak akan masalah. Itu negara-negara Eropa biasanya seperti itu ya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi arus barang internasional. Yang pertama adalah selera konsumen terhadap barang produksi di dalam negeri dan di luar negeri. Kemudian, yang kedua adalah harga barang di dalam negeri dan di luar negeri. Yang ketiga adalah kurs atau nilai tukar.
Yang keempat adalah pendapatan konsumen di dalam negeri dan di luar negeri. Nah, ini mempengaruhi ya permintaan barang. Jadi negara dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi itu akan cenderung memiliki daya beli yang lebih besar ya, sehingga meningkatkan import ya barang-barang tertentu. Nah, sementara negara dengan pendapatan yang rendah itu mungkin lebih fokus pada ekspor barang murah ya, atau barang-barang kebutuhan dasar aja. Terus yang kelima adalah ongkos angkutan barang atau antar negara. Nah, biaya transportasi barang antar negara ini mempengaruhi harga barang atau harga barang ekspor ataupun impor. Dan semakin mahal ongkos angkut, semakin tinggi pula ya biaya barang yang dikirim antar negara. Ini dapat membuat produknya itu menjadi lebih mahal ya. Sehingga ujung-ujungnya apa tuh? Ujung-ujungnya adalah mengurangi daya saing di pasar internasional. Nah, negara dengan biaya transportasi yang rendah, sebaliknya gitu, itu memiliki keunggulan dalam pasar internasional. Gitu. Nah, kerennya itu ya, justru ketika kita beli di marketplace Indonesia, ongkos kirimnya mahal, tapi ketika kita beli di Alibaba gitu, yang di Cina gitu kan, itu tanpa ongkos kirim ya, dulu luar biasa sekarang. Benar-benar perang ininya ya, perang ekonominya ya sekarang. Terus kemudian yang kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional di sini seperti misalnya tarif impor ya, subsidi ekspor ya, pembatasan impor gitu ya. Jadi kebijakan-kebijakan eh, kebijakan-kebijakan ini bisa mempengaruhi aliran barang di antar negara. Nih, misalnya nih ya, pengenaan tarif impor tinggi. Nah, ini dapat mengurangi volume impor. Sementara kebijakan bebas tarif ya, ini bisa meningkatkan ekspor dan impor antar negara. Tuh. Contohnya apa? Contohnya nih kebijakan misalnya ya, jika ada suatu negara A gitu ya, dia mengenakan tarif tinggi pada produk tertentu. Nah, konsumen domestiknya mungkin akan jatuhnya jadi akan memilih produk lokal gitu ya, atau mencari alternatif negara lain yang memiliki biaya yang lebih rendah seperti itu. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah arus modal ya, eh, investasi neto. Nah, arus modal ya, ini merujuk pada pergerakan uang atau investasi antar negara. Nah, salah satu cara untuk mengukur arus modal adalah melalui ini investasi luar negeri neto atau net foreign investment. Apa itu? Yaitu pembelian aset luar negeri oleh warga domestik dikurangi dengan pembelian aset dalam negeri oleh warga asing. Seperti itu. Nah, rumusnya itu ya, rumusnya tadi ya, itu. Jadi pembelian aset luar negeri oleh warga domestik dikurangi oleh pembelian aset di dalam negeri. Hmm. Misalnya nih ya, warga negara Indonesia itu memiliki uang 800 juta gitu. Berarti dia punya pilihan ya untuk beli mobil Toyota Build Up gitu ya. Atau menggunakan uang tersebut untuk memberi saham perusahaan Toyota. Mas gak bisa tuh ya. Sebenarnya beli saham kan itu kan terbuka kan ya. TBK kan ya, KTP Toyota TBK kan. Bisa beli saham. Nah, berarti pilihan satu ya menggambarkan aliran barang dan pilihan dua itu menggambarkan pilihan aliran modal. Gitu. Terus kemudian investasi luar negeri ada dua bentuk. Yang pertama adalah investasi asing langsung atau yang tadi disebut dengan foreign direct investment ya. Contohnya apa? Contohnya seperti McDonald ya buka toko di Bandung gitu kan. Nah, investor secara langsung mengelola sendiri investasinya. Tuh. Kemudian ada juga yang disebut dengan investasi portfolio luar negeri ya atau foreign portfolio investment. Apa itu maksudnya? Misalnya ya, warga negara Amerika itu beli saham perusahaan di Indonesia gitu, saham Telkom misalnya, ya. Nah, ini di sini kan berarti kalau dia beli saham kan dia kan pasif gitu kan.
Nah, di kedua kasus yang investment asing langsung ya dan portfolio luar negeri ini sama-sama akan meningkatkan investasi luar negeri neto gitu di Amerika gitu karena kan McDonald kan di Amerika gitu. Jadi keuntungannya tetap keuntungan yang dapatnya juga orang Amerika di sini ya. Terus kemudian lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi investasi luar negeri. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi investasi luar negeri yang pertama adalah suku bunga real yang dibayarkan terhadap aset luar negeri. Nah, suku bunga real itu adalah suku bunga yang disesuaikan dengan inflasi. Jadi suku bunga real ini lebih tinggi dibandingkan dengan di negara tujuan. Tujuannya apa? Agar dapat menarik investasi luar negeri. Karena investor itu akan mencari imbal balik hasil ya yang lebih tinggi dari aset yang mereka beli. Nah, jika suku bunga real di negara tujuan itu lebih tinggi dibandingkan dengan negara asal, maka ini akan menjadi insentif nih bagi investor untuk memindahkan investasinya ke negara tujuan. Gitu. Terus kemudian yang kedua adalah suku bunga real yang dibayarkan terhadap aset di dalam negeri. Nah, suku bunga real dalam negeri yang tinggi ya, ini dapat mendorong investornya untuk menahan investasi mereka ya di dalam negeri karena mereka mendapatkan return yang baik. Nah, sebaliknya jika suku bunga real dalam negeri itu rendah, maka investor akan mencari peluang investasi di luar negeri yang menawarkan imbal balik yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya ada yang namanya resiko ekonomis dan politis dari kepemilikan aset di luar negeri. Nah, faktor resiko ya, baik ekonomis maupun politis ya, ini sangat mempengaruhi keputusan investasi luar negeri, teman-teman. Jadi resiko politik seperti perubahan kebijakan pemerintah ya, ketidakstabilan politik gitu ya, atau masalah sosial ini eh, akan membuat ketidakpastian gitu kan dalam kepemilikan aset di negara tersebut. Nah, selain itu, resiko ekonomi seperti inflasi yang tinggi atau juga resesi gitu, itu juga dapat mempengaruhi daya tarik suatu negara untuk berinvestasi. Jadi contohnya ya, jika suatu negara itu sedang mengalami ketidakstabilan politik gitu ya, atau resesi ekonomi, ya, investor ini akan berhati-hati nih untuk menempatin dana mereka di negara tersebut gitu. Sebaliknya, negara dengan stabilitas politik ekonomi yang baik pasti akan menarik para investor. Ya, itulah kenapa setiap presiden, siapapun presiden, tujuan utamanya adalah pasti akan menjaga yang namanya kestabilan politik dan jangan terjadi resesi. Itu dijaga banget ya. Kenapa ujung-ujungnya? Yaitu akan akan mempengaruhi tingkat investasi di negara tersebut. Terakhir sebelum ini ya, sebelum ada azan nih. Azan dulu sebentar. Oke. Empat saya udah selesai ya azannya ya. Yang keempat adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempengaruhi eh, itu ya. Tadi udah ya. Nah, ini udah. Oh, ini belum nih, belum. Jadi yang keempat adalah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kepemilikan aset dalam negeri oleh investor asing. Nah, nah, kebijakan pemerintah ini sangat juga mempengaruhi aliran investasi luar negeri. Kebijakan-kebijakan seperti kebijakan pajak gitu ya, kebijakan perdagangan yang bebas gitu ya, atau pengurangan hambatan-hambatan ya untuk investasi ini bisa mendorong arus masuk investasi nih. Sebaliknya ya, kebijakan-kebijakan seperti proteksionisme gitu kan. Jadi diprotek tuh nggak boleh barang itu dijual sama negara lain gitu kan. Itu proteksionisme namanya.
Terus atau pengenaan tarif yang tinggi atau pembatasan kepemilikan asing gitu kan. Nah, ini juga bisa menghambat investasi asing ke luar negeri. Tapi ya, hati-hati juga sih, jangan semuanya serba dikuasai oleh asing ya, itu berbahaya ya gitu. Namun ya itulah, ini namanya juga teori ya gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ekspor neto dan investasi luar negeri neto. Di sini dirumuskan sebagai NFI atau Net Foreign Invest itu sama dengan net export. NX itu net export ya. Jadi investasi luar negeri neto itu sama dengan ekspor netonya ya. Nah, jumlah barang dan jasa yang dijual oleh suatu negara atau disebut dengan NX itu harus sama dengan aset neto yang diperoleh atau NFI-nya. Bagus banget. Oke, sekarang kita masuk ke nilai tukar real dan nominal ya. Nilai tukar nominal itu adalah suatu nilai ya, di mana seseorang itu dapat memperdagangkan mata uang di suatu negara dengan eh, mata uang negara lain. Itu namanya nilai tukar nominal gitu. Contohnya nih, misalnya nih, nilai tukar nominal dolar Amerika ya, nilai tukar dolar Amerika Amerika itu kan nggak tahu sampai sekarang sama nggak ya, 1 dolar itu 80 yen gitu. Apa artinya? Artinya adalah ya, kita akan mendapatkan 1 dolar US. Untuk mendapatkan 1 dolar Amerika Serikat ya, kita membutuhkan 80 yen Jepang ya. Nah, ini adalah nilai tukar nominal yang menunjukkan seberapa banyak mata uang asing itu diperoleh dengan mata uang domestik. Kemudian juga apresiasi ya, apresiasi mata uang. Apa itu apresiasi mata uang? Apresiasi mata uang itu adalah suatu peningkatan nilai tukar mata uang yang dihitung oleh jumlah uang mata asing ya, mata uang asing yang dapat dibelinya. Contohnya misalnya, jika sebelumnya ya nilai tukar satu dolar itu kan 80 yen gitu ya. Kemudian ternyata ada peningkatan nih, jadinya 1 dolar itu 90 yen gitu. Nah, maka dikatakan dikatakan apa? Dolar itu mengalami yang namanya apresiasi ya. Nah, dalam hal ini ya, dolar Amerika Serikat itu menguat ya. Jadi dengan 1 dolar gitu. Jadi kita dengan 1 dolar kita akan lebih banyak membeli yen. Karena 90 yen dibandingkan dengan sebelumnya 80 yen kan lebih tinggi 90 yen gitu kan. Jadi kan dikatakan di sini dolar itu mengalami apresiasi atau dolar itu sedang mengalami penguatan gitu. Kemudian yang ketiga adalah depresiasi mata uang. Depresiasi mata uang itu artinya penurunan nilai tukar mata uang asing ya terhadap nilai eh, mata uang jadi gini, maaf, maaf. Depresiasi adalah penurunan nilai tukar suatu mata uang yang dihitung oleh jumlah mata uang asing yang dapat dibelinya gitu. Contohnya nih ya, jika nilai tukar mata uang dolar itu yang semula 1 dolar itu adalah 80 yen, sekarang menjadi nilai 1 dolarnya adalah 70 yen per dolar, berarti dolar itu yang mengalami yang namanya depresiasi atau pelemahan. Gitu ya. Nah, nilai tukar real dirumuskan sebagai nilai tukar nominal dikali dengan harga domestik dibagi dengan harga luar negeri. Kita coba hitung ya. Misal terdapat 2 jenis beras yang diperdagangkan. Ada beras produksi Amerika dijual dengan harga per karungnya adalah 100 dolar. Kemudian ada beras Jepang ya. Beras Jepang ini dijual dalam eh, enam, satu beras Jepang itu satu karungnya adalah 16.000. Nah, dalam hal ini kita pakai nilai tukar nominalnya yang 1 dolar itu sama dengan 80 yen.
Langkah awalnya adalah kita menghitung harga beras Amerika dalam yen. Berarti di sini kalau dikatakan di sini ada 100 dolar per karung, berarti dia dirubah ya ke dalam yen karena yen itu kan nilainya lebih besar ya. Jadi rubahnya ke dalam yen berarti 100 dikali 80 berarti 8.000 yen. Nah, harga beras dalam yen ya berarti ini ya 8.000 yen ini double. Langkah kedua adalah menghitung nilai tukar real antara harga beras Amerika dengan beras Jepang pakai rumus. Jadi rumusnya adalah nilai tukar real sama dengan nilai tukar nominal dikali harga domestik dibagi dengan harga luar negeri. Nah, harga nilai tukar nominal dikali harga domestik kan udah dapat tadi 8.000 ya, teman-teman. Terus kemudian kalau dia harganya harga harga luar negeri itu berarti pengertiannya ini kalau dijual nih yang 16.000 ini. Berarti setengah, teman-teman. Ya kan? Nah, apa artinya setengah itu? Setengah itu berarti sekarang beras di Amerika itu memiliki daya beli yang setara dengan setengah karung beras di Jepang. Dan ini menunjukkan bahwa beras Amerika itu lebih murah dibandingkan dengan beras Jepang, gitu ya. Setelah disesuaikan dengan nilai tukar nominal, gitu cara menghitungnya. Kemudian di sini kita sekarang masuk ke sistem nilai tukar, ya. Sistem nilai tukar eh, ada yang disebut dengan sistem fix ya di sini ya. Sistem fix. Jadi ada dua sistem fix dan sistem floating gitu. Sistem fix biasanya negara-negara yang menggunakan itu negara-negara sosialis ya. Sosialis atau ya orang nggak bisa disebut komunis ya. Komunis itu kan pahamnya ya. Sistem perekonomiannya sosialis. RRC, Argentina, Malaysia ternyata. Saya kok baru tahu ya. Nah, itu ya udah di sini Malaysia ya informasinya di buku. Malaysia, Hong Kong dan juga India. Nah, ada juga yang floating. Floating itu berarti dia mengambang gitu ya. Nah, floating floating itu di Amerika tuh floating ya, di Amerika gitu. Indonesia juga udah floating ya. Nah, kita kembali ke yang fix. Fix tadi adalah ya tadi sistem nilai di mana nilai tukar mata uang domestik itu dipatok dengan mata uang asing tertentu, misalnya dolar Amerika Serikat atau sekelompok mata uang asing lainnya. Jadi pemerintah atau bank sentral itu akan menjaga nilai tukar mata uang domestik harga stabil dengan cara melakukan intervensi di pasar valuta asing seperti dia membeli dan menjual mata uang domestik. Contoh negara-negara yang tadi aku bilang pertama RRC gitu kan. RRC gitu. Sebelumnya ini kan RRC nilai ini kan yuan ya mata uangnya ya, yuan ya. Jadi dia itu mengatur nilai yuan terhadap dolar Amerika Serikat pada tingkat yang tetap gitu. Ya, jadi dia difikskan. Jadi yuan terhadap apa namanya? hmm, yuan terhadap dolar itu difikskan. Tujuannya tentu saja mendukung stabilitas ekonomi dan perdagangannya. Namun, sejak tahun 2005, Cina sekarang sudah nggak fix lagi. Cina udah mulai floating gitu kan. Meski ada beberapa kendali terhadap nilai tukarnya. Argentina menggunakan sistem fixed exchange rate ya. Argentina mata uangnya apa? Peso ya. Peso Argentina gitu ya. Dia memfikskan dengan dolar. Tuh. Sampai sekarang dia fix. Malaysia, nah Malaysia sebenarnya udah floating sekarang ya, tapi dia dulu tahun 90-an pernah sistemnya fix gitu ya. Dia eh, dia bikin antara ringgit Malaysia dengan dolar US gitu ya. Tapi cuma sampai tahun 90. Sekarang dia sudah floating. India, India itu eh, juga sama. Jadi dia tuh juga dulu tuh dia rupiah itu juga dia bikin ya sama US dollar gitu. Tapi sekarang sudah mulai adanya floating. Dia udah mulai floating gitu. Terus kemudian sudah ya. Nah, kelebihan dari sistem fix ini apa? Kelebihan dari sistem fix yang pertama adalah
tentu stabilitasnya lebih besar ya dalam perdagangan internasional dan investasi. Kemudian juga masyarakatnya itu akan lebih percaya terhadap mata uang domestik gitu. Kemudian juga mengurangi ketidakpastian nilai tukar bagi pelaku ekonomi internasional. Tapi kekurangannya apa? Kurangannya adalah membutuhkan cadangan devisa yang besar agar supaya nilai tukarnya itu tetap atau bertahan gitu ya. Kemudian juga mengurangi fleksibilitas ekonomi karena pemerintah itu harus meningkatkan nilai tukar yang ditetapkan. Makanya berat ya. Banyak negara yang berat dari semula tadi dia sudah fix sekarang sudah beralih yang di kedua ini, yaitu floating gitu ya. Nah, floating adalah atau floating exchange rate itu adalah suatu sistem ya, di mana nilai tukar mata uang itu ditentukan di pasar valuta asing gitu ya, melalui mekanisme penawaran dan permintaan tanpa adanya intervensi pemerintah atau bank sentral. Jadi bebas saja gitu. Pemerintah nggak terlalu mengatur di sini gitu ya. Nah, dalam sistem ini nilai tukar itu bisa berfluktuasi seiring dengan perubahan kondisi ekonomi seperti inflasi ya, suku bunga ya, stabilitas ekonomi gitu. Nah, floating exchange rate itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang disebut dengan free floating atau mengambang bebas dan ada yang managed floating atau mengambang terkendali. Apa itu? Yang pertama, free floating itu artinya nilai tukar mata uang itu sepenuhnya ditentukan oleh pasar. Pokoknya di sini pemerintah nggak boleh apa ikut-ikut campur di situ ya. Jadi nggak boleh melakukan intervensi gitu ya. Seperti itu. Contoh negara yang free gitu, yang free di sini tuh ya Amerika Serikat gitu. Ya mereka bisa aja karena negara apa uangnya kan paling tinggi gitu kan. Ya kan ya dia bisa aja dia yang free float gitu karena dia adalah mata uang yang digunakan sebagai pembanding sistem yang lainnya gitu kan. Terus kemudian Kanada juga tuh dia yang free floating, jadi nggak diatur sama pemerintah, diatur dalam pasar valuta ya, pasar uang gitu. Kemudian yang kedua adalah managed floating gitu. Nah, managed floating atau floating terkendali itu sebenarnya kombinasi dari dia fix dan juga free floating begitu. Nah, Indonesia ini menganut ini ya. Nah, dalam sistem ini nilai tukar itu ditentukan oleh pasar, tapi pemerintah juga itu ikut campur ya, intervensi gitu ya untuk mengurangi fluktuasi yang terlalu ekstrim gitu. Untuk menjaga nilai tukar itu tetap dalam rentang tertentu gitu. Seperti itu. Nah, kelebihan sistem floating tentu saja kelebihan sistem floating tentu saja akan lebih fleksibel gitu untuk menanggapi perubahan ekonomi global gitu ya seperti perbedaan tingkat inflasi dan suku bunga. Kemudian juga bisa menyesuaikan dengan kondisi pasar gitu ya. Kemudian juga bisa membebaskan negara dari kebutuhan untuk mempertahankan cadangan devisa yang besar. Tapi tentu aja juga ada kekurangannya. Kekurangannya aja bisa menyebabkan fluktuasi nilai tukar yang tajam dan nggak terduga gitu ya, yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi. Ini juga bisa menciptakan ketidakpastian nih dalam perdagangan internasional karena nilai tukarnya berubah-ubah seperti itu. Fixed rate. Nah, kurs itu ditetapkan setiap tahun dan tidak berubah-ubah. Nah, sampai pemerintah menetapkan kembali. Nah, ini kan negara yang menganut sistem ini memiliki cadangan devisa yang besar. Big question di sini. Coba dicek benar atau tidak. Ini kan tadi ya fixed rate ya udah ini kan. Nah, sekarang sampai PPT-nya berapa sih? Coba banyak banget ya. Tunggu, tunggu. PPT. Oh, terakhir. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba apa namanya flashback kembali ya, bagaimana sistem nilai mata uang yang terjadi di Indonesia gitu kan. Kita akan coba tilas balik ke era Presiden Soeharto ya, di mana di situ terjadi krisis ya di tahun 1997. Di situ tahun 1997 itu saya baru lulus kuliah, lulus SMA itu. Ini ada ya yang ada nggak yang
udah gede di usia di tahun 97. Ngerasain nggak tahun 97 itu susahnya? Ini saya close ya suaranya ya. Udah nggak apa-apa deh. Iya, jadi tahun 97, 98 sebenarnya ya, 97 ke 98 itu ya, itu terjadi krisis yang memang sebenarnya disebabkan eh, niatannya adalah mungkin masyarakat itu sudah terlalu lama ya dipimpin oleh Soeharto gitu. Jadi ada sistem tidak ada ketidakpercayaan gitu. Nah, pada era Presiden Soeharto, nah Indonesia itu sebenarnya menganut sistem managed floating sudah mulai ya mengambang terkendali ya. Campuran dari nilai yang fix dengan floating gitu kan. Jadi nilai tukar itu ditentukan oleh pasar dan juga diintervensi oleh pemerintah. Nah, dalam sistem ini nilai tukar rupiah itu dapat berubah setiap hari berdasarkan kekuatan pasar ya. Berarti ada penawaran dan pemerintahan gitu ya. Nah, tetapi pemerintah atau Bank Indonesia itu akan melakukan intervensi untuk menstabilkan nilai tukar jika terjadi fluktuasi yang tajam. Nah, dengan demikian, meskipun nilai tukar itu bisa berfluktuasi gitu ya, ini bisa terkendali dan tidak menimbulkan gejolak-gejolak ekonomi yang signifikan. Nah, Nah, intervensi pemerintah di pasar valuta asing dengan menggunakan cadangan devisa ini bertujuan untuk menjaga nilai tukar dan menghindari ketidakpastian ekonomi. Nah, pada sistem era Soeharto ini gitu kan, nilai tukar ini mengikuti mekanisme pasar, tetapi pemerintah dan Bank Indonesia secara aktif melakukan intervensi ya, seperti itu. Nah, itu sebenarnya udah baik-baik aja gitu sistem justru malah nilai tukar kita tuh sangat baik ya di era Soeharto gitu ya. Saya ingat banget berapa ya waktu itu saya bensin itu masih 1.000 rupiah deh kalau nggak salah. Kan itu kan disesuaikan dengan dolar kan. Ya, jadi sangat baik loh mata uang kita. Tapi ya memang mungkin ya udah ini ya memang udah takdirnya harus turun gitu. Dah, lanjutin lagi aja. Devaluasi. Tadi kan sudah jelasin devaluasi adalah penurunan nilai mata uang lokal terhadap mata uang asing. Revaluasi sebaliknya, ya. Contoh, rupiah sebelumnya harganya adalah 1 dolarnya adalah 2.500. Kemudian berubah menjadi 11.000. Nah, ini yang terjadi ketika tahun saya dulu nih. Lulus SD, lulus SMA. Dalam waktu berapa bulan langsung zek gitu ya. Jadi, aduh sedih banget. Itu kan banyak berita-berita orang-orang bunuh diri di mana dia itu ngutang segini, tapi karena apa nilai tukarnya tinggi, jadinya berlipat-lipat dia harus bayar gitu. Padahal dia utangnya nggak besar-besar banget gitu ya. Ah itu sedih, sedih deh ceritanya waktu itu dan saya ingat banget perusahaan tempat kerja bapak saya juga mengalami mengalami masalah gitu. Banyak juga penutupan-penutupan ketika itu ya. Memang berat sekali ya dalam waktu beberapa bulan harus menerima kondisi nilai yang tadi sebelumnya bisa beli bensin segini. Tapi kalau bensin nggak terlalu pengaruh waktu itu kalau saya ingatnya sih. Eh, Membeli barang-barang lah gitu. Nah, sangat sangat tinggi banget inflasinya ya. Itu, oke. Oke, saya istirahat dulu ya. Kita masuk ke PPT kedua. Saya stop.